Pemirsa, emiten jasa perkapalan PT Jasa Armada Indonesia Tbk menggelar ekspansi dengan menambah sejumlah armada pada tahun 2025. Di mana perusahaan yang terafiliasi dengan PT Pelabuhan Indonesia ini tengah melakukan proses pengadaan 2 unit kapal tunda yang diharapkan selesai pada tahun depan. Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk Shanti Puruhita mengungkapkan bahwa dalam pengadaan 2 unit kapal tunda tersebut, perseroan berkolaborasi dengan anak perusahaan Pelindo lain dengan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 148,8 miliar rupiah yang dianggarkan secara multi-years. Adapun hingga saat ini, emiten berkode saham IPCM telah mengoperasikan 99 armada yang terdiri dari kapal tunda, kapal pandu, dan kapal kepil. Tidak hanya menambah jumlah armada, pihak manajemen juga akan mengembangkan program inovasi dan efisiensi melalui penggunaan tenaga hybrid atau elektrifikasi untuk seluruh armada. Pemirsa, emiten produsen timah plat merah PT Timah Tbk melakukan penambahan setoran modal kepada anak usahanya. Penyertaan modal tersebut dilakukan pada 23 Juli 2025 dengan jumlah 10 miliar rupiah. Emiten produsen timah plat merah PT Timah Tbk yang berkode saham TINS menambah modal salah satu anak usahanya yakni PT Timah Agro Manunggal atau TAM untuk memperkuat struktur bisnisnya. Penyertaan modal tersebut dilakukan pada 23 Juli 2025 dengan jumlah 10 miliar rupiah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mendorong peningkatan produksi timah seiring dengan upaya efisiensi dan optimalisasi operasional di sektor hilir. Adapun setoran modal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap operasional, keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan secara keseluruhan. Division Head Corporate Secretary Timah Randy Kurniawan dalam keterbukaan informasi BI menyatakan transaksi ini tidak berdampak pada operasional keuangan dan atau kelangsungan usaha perusahaan. TINS menghabiskan dana 29,43 miliar rupiah untuk kegiatan eksplorasi sepanjang kuartal 2 tahun 2025. Dari jumlah tersebut sekitar 23,55 miliar rupiah digunakan untuk biaya operasional, sementara sisanya 5,87 miliar rupiah dialokasikan untuk investasi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Humpus Maritim International Tbk mengumumkan adanya transaksi jual beli armada kapal antar entitas usahanya. Transaksi tersebut bernilai 40 miliar rupiah. Emiten milik Tommy Soeharto PT Humpus Maritim International Tbk dengan kode saham HUMI mengumumkan adanya transaksi jual beli armada kapal antar entitas anak usahanya. Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, PT Baraka Alam Sari atau BAS yang merupakan unit usaha HUMI melalui PT OTS Internasional menjual 2 unit kapal tugboat yang bernama Semar 82 dan Semar 83 kepada PT Humpus Transportasi Curah, anak usaha HUMI. Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat dalam keterbukaan informasi mengungkapkan sumber pendanaan untuk pembelian kapal berasal dari keuangan internal dan bank. Dia juga menjelaskan penjualan kapal bertujuan pengembangan usaha HTC di masa yang akan datang. Transaksi tersebut tergolong afiliasi karena BAS sebagai penjual merupakan entitas unit usaha dan perusahaan terkendali tidak langsung 99% saham melalui PT OTS Internasional. OTS merupakan anak usaha HUMI dengan kepemilikan 99,9% saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Era Jaya Swasembada Tbk, emiten berkode saham ERA resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya pada PT Era Kering Indonesia dan PT Era Pharma Indonesia. Aksi tersebut sejalan dengan strategi Era Jaya pada optimalisasi portofolio yang sudah ada. PT Era Jaya Swasembada Tbk, emiten berkode saham ERAA, resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya pada PT Era Kering Indonesia dan PT Era Pharma Indonesia. Aksi tersebut sejalan dengan strategi Era Jaya pada optimalisasi portofolio yang sudah ada. Era Jaya melalui PT Era Prima Indonesia menjual 49,99% sahamnya di ECI kepada pemegang saham pengendali
Indo Ventures Indonesia SDN BHD. Dengan transaksi tersebut, maka Indo Ventures yang masuk ECI sejak 2021 dengan mengambil alih saham Kerming Farmasi akan menguasai 99,9% saham ECI. Sementara 0,0009% saham sisanya dilepas kepada Suwini Bingei. Dari transaksi tersebut, anak usaha Era Jaya itu meraup 20,28 miliar rupiah. Selain itu, Era Jaya juga melepas EFI kepada PT Nusantara Sehat Lestari. EPI menjual 99,996% saham EFI kepada NSL senilai 5,3 miliar rupiah. Sementara 0,004% sahamnya dilepas kepada Suwini Bingei. Kepala Bidang Hukum dan Sekretaris Perusahaan Era Jaya, Ameila Ellen, dalam keterbukaan informasi menyatakan perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan NSL dan Suwini Bingei. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, pemirsa, 24 Juli 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 1,22% atau menguat 91,1 poin ke 7.560,3. Tadi pagi dibuka di 7.485, menyentuh level tertingginya di 7.568,2 dan level terendahnya di 7.478,3. 316 saham menguat, 265 melemah, dan 219 saham stagnan. Berikut kita hadirkan juga, pemirsa, informasi terkait dengan saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan hingga penutupan sesi 1 kali ini datang dari BMRI dengan penguatan 2,78%, BBRI menguat 3,42%, kemudian ada AMMN menguat 2,8% dan Toba menguat 5,2%. Dari top losers, pemirsa, BRMS melemah 2,26%, disusul MBMA dengan pelemahan 2,88%, ADMR melemah 3,2%, dan WIRG melemah 6,4%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, sektor keuangan memimpin kekuatan atau penguatan dengan kenaikan 3,3%, barang baku menyusul dengan penguatan 0,7%, kesehatan justru melemah 0,4%, dan teknologi melemah 0,19%. Pertama, pemirsa, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office atau AMRO memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Dalam keterangannya, Group Head and Principal Economic AMRO, Allen Eng, mengatakan proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga mencerminkan dampak dari pengenaan tarif impor Amerika, terutama terhadap sisi permintaan domestik yang sedikit melemah. Our latest outlook numbers here has actually incorporated the 19% tariff on Indonesia. So that's our baseline assumption on tariff on Indonesia. I think just to add is that, well, 19% does look relatively low, and our growth projection reflects that impact on a weaker domestic demand. Meski menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2025 dan 2026, AMRO menilai ekonomi Indonesia masih cukup tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal seperti tarif perdagangan global berkat fondasi permintaan domestik yang masih kuat. Kendati demikian, AMRO menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.